Kehadiran Raihan di rumah Tarhun tidak diharapkan lagi oleh Emir. Sementara itu Cemre mengambil kesempatan untuk terus mendekati Emir sampai Emir marah karena ingin memiliki waktu sendirian. Kemudian Raihan datang ke kamar Emir meskipun Cemre mencoba tidak memberi kesempatan pada Raihan untuk mendekati Emir. Emir semakin marah pada Raihan dan menganggap bentuk perhatian darinya hanyalah permainan semata. Di pengadilan Kemal meyakinkan hakim bahwa kehidupan keluarganya bahagia dan baik-baik saja. Namun Talas datang sebagai saksi dan bercerita tentang kisah cinta Kemal dan putrinya. Dia merasa dendam karena Kemal mengkhianati Leila karena menikahi wanita lain. Kemudian pengacara pihak keluarga mantan istri mengambil kesempatan dengan menuntut untuk tidak mempercayai Kemal. Setelah persidangan selesai Kemal dan Narin duduk di tepi pantai sambil memikirkan cara untuk memenangkan hak asuh. Kemudian Kemal menyadari jika mereka sedang dipantau oleh paparazi sehingga mereka berakting menunjukkan kemesraan. Suna mengusir Raihan dari rumah karena telah mencampakkan keluarga dan menyakiti kakaknya. Kemudian Hikmet datang melerai perdebatan mereka dan menegaskan jika Raihan tidak akan pernah pergi dari rumahnya lagi. Kafidan berniat membongkar rencana jebakan perselingkuhan yang dilakukan Cemre pada Emir melalui surat setelah mendengar ucapannya di rumah sakit. Narin mulai belajar semua hal tentang Kemal seperti ulang tahun dan lain-lain. Kemudian Kapten menghubunginya untuk janji temu besok di tempat biasa. Narin berniat pergi ke Italia dengan bantuan Kapten namun salah satu dari mereka mencoba menipu dengan cara memerasnya. Sementara itu Kemal menangkap Tachi yang sering mengawasi rumahnya. Kemudian Tachi meluruskan kesalahpahaman Kemal jika dia merindukan sahabatnya karena Leila menghabiskan sisa hidupnya di rumah Kemal. Dia berjanji akan pergi ke Izmir untuk memulai hidup baru. Namun Kemal malah merobek tiketnya dan memberi Tachi sebuah pekerjaan. Raihan membawa bunga ke kamar Emir dan menaruhnya di sana. Namun Emir merusak bunga itu dan menegaskan pada Raihan bahwa dia sudah tidak mencintainya. Kemudian Raihan sengaja pindah ke kamar Emir karena tidak mau menyerah dalam mendapatkan cinta dan maaf dari suaminya. Surat Kafidan telah tiba di rumah Tarhun. Namun saat Nigar akan memberikan surat itu pada Emir, Cemre meminta Nigar untuk mengambil obat sakit kepala. Kemal baru memiliki kesempatan menceritakan pernikahannya kepada Hikmet. Hikmet turut bahagia serta menyambut hangat kehadiran Narin apalagi dia salah satu teman Raihan dan Hikmet pun mengundang mereka untuk makan malam di rumahnya. Sementara itu Narin terus ditelepon oleh pria yang berniat jahat untuk datang ke pelabuhan. Kemudian Narin memenuhi keinginan pria itu karena berpikir tanggal pergi ke luar negeri telah dimajukan. Raihan mulai merasakan keanehan tentang Suna yang menjadi pemarah serta banyak meminum obat melebihi dosis. Kemudian Raihan menghubungi dokter untuk mencari informasi soal kesehatan Suna dan dokter memberitahu bahwa mereka telah meresepkan obat 2 hari yang lalu. Narin kabur setelah mendengar percakapan pria yang akan menipunya dan minta tolong pada Kemal namun kepergok pria jahat. Sementara itu Kemal sangat panik mendengar suara pria yang mengancam istrinya. Tiba di lokasi Kemal langsung menyelamatkan Narin dari pria jahat yang mencoba menyakitinya. Kemudian Kemal menyadari kehadiran penguntit yang terus mengawasi namun berhasil kabur dari kejaran mereka. Kemal sangat marah atas tindakan Narin yang akan berpengaruh pada hak asuh. Dia mencoba mencari tahu sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya namun Narin marah dan memperingatkan Kemal untuk tidak ikut campur. Kemudian Narin menemukan kartu memori milik penguntit yang terjatuh lalu menyarankan Kemal untuk menyelidiki identitasnya. Hikmet berterima kasih pada Cemre karena telah merawat putrinya selama 3 bulan. Di sisi lain Hikmet juga bahagia melihat Raihan kembali ke rumah sehingga menyuruh Cemre untuk pulang. Namun Cemre menolak dan tetap ingin merawat Suna agar bisa terus dekat dengan Emir. Sementara itu Raihan mengkhawatirkan kesehatan Suna sehingga menyarankan Hikmet untuk membawanya ke dokter profesional. Namun Cemre menolak saran Raihan karena takut ketahuan meracuni Suna dengan obat palsu. Cemre merasa terancam dengan kehadiran Raihan yang berusaha mengungkap kejahatan dengan mengusirnya.
Namun Raihan menjawab dengan santai bahwa orang yang harus pergi dari rumah adalah Cemre karena Raihan masih menikah dan menantu keluarga Tarhun. Kemudian Cemre mendapat informasi bahwa Raihan telah mengeluhkan kesehatan Suna pada dokter. Cemre ketakutan sampai memanfaatkan kepolosan Suna dengan berbicara buruk tentang Raihan yang akan membawanya ke klinik untuk perawatan. Raihan mendapati Emir sedang demam tinggi kemudian merawat suaminya sampai tertidur. Di tengah malam Emir terbangun lalu melihat Raihan tidur di sampingnya. Emir sangat bahagia sehingga terus memandang wajah istrinya sampai pagi. Saat Raihan bangun Emir berpura-pura masih tidur sementara itu Raihan takut Emir salah paham karena tidur di sampingnya. Hikmet semakin khawatir pada Suna karena selalu mengurung diri di kamar. Kemudian Raihan mencoba memeriksa Suna ke kamarnya namun Suna marah karena berpikir Raihan akan membawa paksa ke klinik. Raihan semakin merasakan keanehan sampai menyadari botol obat yang tiba-tiba penuh padahal kemarin tersisa sedikit. Kemudian Raihan mencoba berbicara tentang obat Suna namun tiba-tiba tim medis datang atas nama Raihan untuk menjemput paksa Suna. Tentu saja ini adalah rencana Cemre untuk menyingkirkan Raihan dari rumah. Raihan mencoba menjelaskan pada Emir bahwa dia hanya bertanya tentang kondisi Suna pada dokter. Sementara itu Cemre sangat senang karena rencananya berhasil dalam memfitnah Raihan. Kemal berencana menyelidiki penguntit namun Narin sudah menunggu di mobil karena takut mereka berkelahi. Kemudian Narin dan Kemal melakukan sesi foto untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka adalah pasangan yang saling mencintai. Emir hendak pergi kontrol ke rumah sakit sendiri meskipun Cemre bersikeras untuk ikut menemaninya. Kemudian Hikmet datang lalu menyarankan Raihan untuk ikut ke rumah sakit bersama suaminya. Sementara itu Kafidan datang ke rumah secara diam-diam untuk memeriksa surat yang dia kirim. Kemudian Kafidan melihat surat itu di kantor lalu meminta Melike untuk menaruhnya di kamar Emir. Raihan dan Emir pulang terlambat karena mobilnya mogok. Kemudian Cemre menegur Emir dengan alasan khawatir pada kesehatannya. Namun Raihan menegaskan bahwa Emir harus banyak berjalan sesuai saran dokter. Raihan masuk kamar Suna mengambil obat namun kepergok oleh Emir. Kemudian Cemre datang sehingga Raihan bisa lolos dari situasi tersebut. Keesokan harinya Raihan bersiap pergi ke klinik untuk meminta sampel obat. Namun Cemre malah membawa wanita yang ada di koran ke rumah untuk menyakiti Raihan. Raihan tidak mau kalah dengan sengaja bergabung dan membawakan kopi untuk melawan Cemre. Niat hati membuat Raihan cemburu wanita itu malah memuji Raihan dan mengatakan bahwa Emir sangat beruntung memiliki istri sepertinya. Kemudian Cemre memanfaatkan Suna lagi untuk mengusir Raihan setelah rencananya gagal. Sementara itu Raihan pergi ke klinik dan mendapat titik terang soal obat itu. Dokter memberitahu Raihan bahwa obat itu khusus pasien yang mengalami gangguan psikologi level tinggi. Jika terus dikonsumsi lebih dari dosis pasien akan menyebabkan mimpi buruk bahkan kegilaan dan masalah mental yang serius. Narin mencoba kabur ke luar negeri meninggalkan Kemal dan pamit dengan mengirim pesan suara pada suaminya. Kemudian Kemal mencoba menghentikan Narin dengan datang ke pelabuhan kapal namun terlambat. Dia sangat bingung karena petugas dari pengadilan akan datang untuk memverifikasi soal masal. Namun Narin berubah pikiran sehingga kembali pulang untuk membantu Kemal memenangkan hak asuh. Cemre berniat memberikan dosis tinggi agar membuat Suna semakin gila sehingga Raihan diusir dari rumah. Namun Raihan datang tepat waktu kemudian meminta pertanggungjawaban atas kejahatan Cemre yang telah dia lakukan pada adiknya. Kemudian Cemre berhasil membuang obat itu saat Raihan berniat melapor pada polisi lalu mengejek Raihan karena buktinya sudah hilang. Perilaku jahat Cemre membuat Raihan hilang kesabaran sehingga tak segan untuk menamparnya.